Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yuniar. Saya adalah mahasiswa UIN Salatiga program PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, saya melakukan perekaman video uji kinerja atau UKIP di SMA Negeri 1 Cepu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas Mas Rehan memimpin doa. Ya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di absen beda satu persatu dulu ya. Nanti yang dipanggil namanya tunjuk jari ya sambil senyum. Mas Agyuta, Mbak Ananda, Mas Andika, Mbak Aniela, Mbak Ardini, Mbak Arleta, Mas Arya, Mbak Aun Dia, Mbak Bunga, Mbak Cynthia, Mbak Devita, Mbak Dina, Mbak Eva Agis, Mbak Eva Novita, Mbak Hanifa, di depan, Mas Jafar,
Mbak Tutuk, Mas Soifuddin, Mas Naufal, Mbak Putri, Mas Rahmat, Mas Rehen, Mas Rizky, Mbak Rizkia, Mbak Rahma, Mbak Safa, Mbak Selvia, Mas Surya, Mas Umar Semseni, Mas Usman, Mas Wika, Mbak Sehwa, Mbak Sunandita. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Pada pertemuan sebelumnya Beda membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu masuk rukun iman yang keberapa ya, anak-anak? Oke, ya. Pada kesempatan kali ini Beda ingin menjelaskan, melanjutkan lagi dari rukun iman itu ya. Masuk rukun iman keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti ada 4 ya. Kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, kemudian dalil naklinya, sifat-sifat bagi Rasul itu apa saja, dan menganalisis tugas-tugas Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul. Iman itu artinya apa ya? Percaya ya. Apalagi selain percaya? Meyakini. Ya betul, meyakini. Berarti iman kepada Rasul itu meyakini dengan sungguh-sungguh ya bahwa memang ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya agar selamat dunia dan akhirat gitu ya. Pengertian iman kepada Rasul. Sekarang dalilnya ya, dalil nakli. Ada yang bisa membacakan? Tunjuk jari coba yang bisa. Ya, minta tolong Mbak membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang ini telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 136. Terima kasih. Nah, di sini ada 2 istilah penting ya, nabi dan rasul. Ada perbedaan dan persamaannya. Kalau persamaannya itu nabi dan rasul sama-sama laki-laki, ya laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini perbedaannya, kalau nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul untuk dirinya dan harus punya kewajiban disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi istilah rasul itu pasti nabi, sedangkan nabi belum tentu rasul, begitu ya. Jumlahnya ada banyak, ya ada banyak nabi dan rasul itu. Tetapi yang wajib kita imani itu ada 25. Ya, sudah hafal apa belum? 25. Itu biasanya dibuat lagu ya, biar gampang diingat ya. Adam, Idris, Nuhud, Soleh. Ya. Bareng-bareng ya. Ya. 25 nama nabi dilakukan ya, kalau tadi loh ya. Ya, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus,
Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Hafal ya, Sekarang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sudah hafal ya. Dulu pernah mungkin di SMP ya. Sifat wajib, sifat jaiz, kemudian sifat mustahil ya. Sifat wajib itu ada 4 ya, apa saja? Ya betul. Sidik artinya jujur ya, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas ya. Ya ini tak jelaskan sedikit ya. Untuk sidik ini jujur. Jadi para rasul itu mempunyai sifat yang tidak pernah berbohong. Ya, sifat wajib itu kan sifat yang harus ada pada diri Rasulullah. Ya. Kemudian sifat amanah itu kalau diberikan amanah itu pasti dipegang dengan baik ya, tidak akan menyelewengkan. Ya. Kemudian tabligh menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harus disampaikan pada umatnya. Tadi kan Rasul gitu syaratnya. Kemudian fatonah punya kecerdasan yang luar biasa. Yang selanjutnya sifat mustahil. Mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ya itu apa saja? 4 juga ya. Lawan kata dari sifat wajib. Ya apa saja? Isim, yana, kitman, geladah. Ya. Kisip artinya bohong atau dusta. Yana, berkhianat. Kitman, menyembunyikan kebenaran. Balada, bodoh ya. Kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat kemanusiaan ya. Karena Rasul itu juga manusia, beliau merasakan sakit, sedih, senang, ingin tidur gitu ya, perasaan lapar, haus seperti manusia biasa ya. Ini dibagi menjadi 2 ya, ismatur rasul dan iltizamur rasul. Ismatur rasul itu artinya maksum, terlindung dari dosa ya. Jadi apa yang beliau katakan itu sudah ada atau aturannya itu sudah diperingatkan oleh Allah ya. Kalau memang beliau ada kesalahan itu langsung ditegur. Jadi nggak sampai jauh melangkahnya kepada kesalahan, nggak ditegur kemudian beliau tobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sesuai dengan omongannya ya, tindakannya itu sesuai dengan apa yang diomongkan. Yang terakhir tugas-tugas Rasul ini diringkas menjadi 6. Yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah itu apa? Wahyu ya, berupa kitabnya itu ya. 4 kitab yang diturunkan kemarin apa saja kepada Nabi. 4 ya, cukup ya. Salah satu ya. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa, betul alaihissalam. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, gitu ya. Jadi kitab itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Tugas yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid. Tauhid itu ilmu keesaan Allah. Jadi Allah itu hanya satu ya. Esa itu satu artinya ya. Ilmu tentang keesaan Allah. Jadi tidak punya anak dan tidak diperanakan ya. Yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Ini melalui adanya kunci surga ya yang tercantum dalam Al-Quran itu. Kunci surga apa saja, kemudian yang melanggar dari perintah-perintah Allah kan menuju kepada neraka, na'udzubillah min dzalik ya. Yang keempat menunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang batil ya. Tentunya jalan kebenaran yang sesuai syariat Islam. Yang kelima membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam sebagai hujah bagi manusia. Hujah itu peringatan ya, peringatan kepada adanya surga dan neraka.
Nah, dirasa beda cukup sekian ini ya penjelasan mengenai bab iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini BID punya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Tolong kalian berkelompok, satu kelompok bisa 6 orang ya, mengerjakan soal yang ada dalam LKPD ini. Ya silakan anak soleh-solehah berkelompok ya. Mejanya ditata. Sudah berkelompok semua ya? Ya ini silakan dikerjakan, nanti dibagi tugasnya ya. Jangan mengerjakan satu orang aja ya, namanya berkelompok. Dikerjakan sama-sama. Silakan LKPD-nya dibaca, kemudian dipahami ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, tolong dikumpulkan.
Kumpulkan, Mbak. Iya. Sudah, terima kasih. Sekarang kelompoknya Mbak Tutuk dulu ya, kelompok 5. Maju tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan Mbak Tutuk dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang Nabi Muhammad. Perkenalkan dulu, nama saya Maulida Tutu Suciati, absen 19. Saya Putri Juliana, nomor absen 22. Saya Salsabila Rahma, absen 27. Saya Aulia Juda, nomor absen 8. Saya Amrita Menabila, absen 6. Saya Dinyani Nafiti, absen. Lalu lagi pindah ya. Baik, pertama-tama kami akan membahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir kita yang diberi Allah utusan sebuah kitab Al-Quran sebagai penyempurna umat manusia. Dalil naklinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya, lokasi dakwah Nabi Muhammad yaitu Mekah, Madinah, Desa Quba dan Taif, Jabal Nur, Jabal Uhud, Jabal Rahmat, dan Sur. Selanjutnya, perjalanan hidup singkat Nabi Muhammad. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Ketika bayi, ia disusui oleh ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, selama hampir 40 tahun. Beranjak dewasa, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Muhammad terkadang mengasingkan diri ke sebuah gua hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. D. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Kitab suci Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan penuntun hidup umat Islam. Melalui Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa mukjizat berupa kitab suci diberikan pada 4 orang nabi dan rasul. 2. Membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan terjadi ketika orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Menanggapi tantangan tersebut, Muhammad kemudian menunjuk ke arah bulan. Lalu atas kehendak Allah, bulan terbelah menjadi 2 seperti disebutkan dalam hadis. 3. Air mengalir dari jari tangan. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan bahwa Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang kemudian digunakan oleh umat Islam yang
kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Air yang keluar dari sela-sela jarinya cukup untuk berwudu oleh sekitar 60-80 orang. Yang keempat, doa meminta diturunkan hujan. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan khotbah Jumat, ada orang yang meminta agar turun hujan karena kekeringan yang melanda. Rasulullah kemudian berdoa dan hujan pun turun terus-menerus hingga ke hari Jumat di minggu berikutnya. Yang kelima, ada peristiwa Isra Mi'raj. Selain Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang sampai saat ini masih dirayakan oleh umat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kelima, ada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang bisa diambil hikmahnya. Dalam diri Nabi Muhammad SAW selalu ada nilai keteladanan di surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satunya teladan dalam kesabaran. Ketika Nabi disakiti, beliau tidak pernah membalasnya. Nabi menghadapinya dengan kesabaran. Dikisahkan, setiap kali Nabi Muhammad melihat ke depan rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh wanita itu. Suatu hari, Nabi Muhammad melewati rumah wanita tua itu. Beliau tidak bertemu dengannya karena penasaran. Beliau pun bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita tua yang telah berlaku buruk kepadanya. Setelah itu Nabi mendapatkan jawaban bahwa wanita tua yang biasa meludahinya itu ternyata sedang jatuh sakit. Bukannya bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Wanita tua itu tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai betapa luhur budi manusia ini, kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah orang pertama yang menjengukku. Dengan menitikkan air mata haru dan bahagia, wanita tua itu lantas bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku? Padahal tiap hari aku meludahimu." Nabi menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya." Mendengar jawaban bijak dari Nabi, wanita tua itu pun menangis dalam hati. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa tersekat. Lalu dengan penuh kesadaran ia berkata, "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu." Lantas wanita tua itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Demikianlah salah satu kisah teladan kesabaran Nabi Muhammad yang sungguh menakjubkan dan syarat akan nilai keteladanan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya dengan keburukan lagi, tetapi Nabi justru memaafkannya. Dalam syair dikatakan sabar memang pahit seperti namanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Masih banyak kisah tentang kesabaran Nabi lainnya yang hendaknya kita terus gali, lalu disosialisasikan dan berikutnya diteladani. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberikan mukjizat sebuah Al-Quran, yang dia itu Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia wajib meneladani semua sifat-sifat baiknya. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel nomor absen 28. Singkat saya untuk bertanya, pertanyaan saya adalah apa saja rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika sedang melakukan dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut kami, rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad saat berdakwah yaitu adanya pemboikotan terhadap umat Islam. Jadi itu akan sangat menyengsarakan umat Islam pada masa itu. Kemudian adanya cemoohan, upaya pembunuhan dan juga penghinaan terhadap perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian adanya
masifnya provokasi dan fitnah terhadap umat Islam pada masa ini. Menurut kami, cara meneladani sikap Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan yang pertama, kita harus berperilaku yang baik terhadap semua orang. Yang kedua, jika kita dihina ataupun dicaci maki oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan kebenaran. Jadi jangan sampai menyimpan dendam. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa pertolongan Allah selalu ada. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Tutuk ya. Beri tepuk tangan. Jadi untuk refleksi dari kelompoknya Mbak Tutuk tadi dapat diambil kesimpulan salah satu kisah tadi yang dibacakan ya. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jangan sampai dendam. Dendam itu diibaratkan seperti titik-titik noda hitam dalam hati. Hati itu pink ya. Di dalam hati itu apabila ada titik-titik noda, kalau sampai penuh kan jadi hitam hatinya. Kalau hitam sudah gelap berarti tidak ada cahaya Allah yang masuk dalam hati, sulit menerima hidayah gitu ya. Jangan sampai ada titik-titik noda ya. Titik-titik noda itu ya hanya dendam, iri, dengki seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini beda punya soal-soal, tolong nanti kerjakan secara individu ya. Kerjakan secara individu untuk mengetahui hasil evaluasi pada hari ini. Enggak. Mas Fajar deh. Sudah waktunya habis, dikumpulkan ya. Sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Bisa minta tolong satu orang yang bisa merefleksi ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa saja? Siapa ya? Ya, coba Mbak. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui pengertian dari iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat mengetahui dalil nakli tentang iman kepada Rasul. Lalu kita mengetahui juga sifat-sifat bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita mengetahui tugas-tugas dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang mukjizat para nabi dan rasul ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW
sebagai nabi terakhir atau penutup dari para nabi ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama ya. Tolong Mas Rehan dipimpin lagi Mas untuk doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.